langsung bergabung bersama beliau Ustadzah Dr. Faizatul Rasyidah. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat Ustadzah. Alhamdulillah sehat Mbak Nima. Alhamdulillah pada pagi hari ini meskipun sedikit mundur, alhamdulillah Allah beri izin kita bisa bergabung kembali dengan dulur El Victor yang menyimak hari ini. Mohon maaf kalau yang di Facebook sebagaimana saya umumkan harusnya tadi kita mau live FB ada kendala juga. Gak bisa juga jadi ya? Nanti saya sampaikan rekamannya saja deh, rekamannya untuk videonya untuk kemudian nanti saya upload ke channel YouTube kami. Baik Ustazah. Pagi ini ketika Ananda terlanjur bermasalah. Baik, sebelum itu ada yang ingin disampaikan Ustazah? Sudah cukup Mbak Nima. Sudah cukup. Oke, Ustazah, ketika topik ini kami hadirkan, ini kan banyak sekali dulur El Victor, jadi ini adalah permasalahan kita bersama. Ketika dulu masih dalam keadaan kegelapan begitu ya. Kegelapan itu belum tahu. Maksudnya orang tua baru hijrah gitu ya. Terus kemudian sekarang sudah tahu ilmunya. Oh ternyata begini, kemudian sekarang hijrah. Tapi Ustazah, persoalan-persoalan yang lalu itu berakibat sampai sekarang. Nah akhirnya anak sudah terlanjur begitu. Ustazah. Iya. Kalau itu dalam kajian atau pembahasan saya itu lebih berjudul ketika orang tua terlanjur melakukan salah Mbak Nima. Kalau itu gitu ya. Kalau yang hari ini itu ketika Ananda terlanjur bermasalah. Itu saya angkat untuk menjawab beberapa WA, pertanyaan maupun konsultasi yang masuk, yang mengkonsulkan putra-putrinya yang kemudian bahkan sudah bisa jadi ada yang kalau anak-anak mungkin contohnya adalah sudah terlanjur kena kecanduan gadget, atau ada yang kemudian terlanjur kecanduan pornografi, dan lain begitu ya, konten-konten porno. Atau kemudian yang agak sering ketika kemudian Ananda itu sudah dewasa adalah orang tua itu mengabarkan bagaimana apa yang harus saya lakukan. Anak saya ternyata sudah beberapa kali berzina gitu misalkan. Beberapa kali berzina. Atau ada yang kemudian terkena pergaulan yang tidak bagus, juga mengalami ketergantungan obat, jadi penyalahgunaan narkoba. Nah, ketika kemudian terlanjur seperti ini ini gitu ya, membetulkannya, memperbaiki situasinya itu seperti apa Mbak Nima. Itu yang kemudian sebenarnya hendak saya rapel untuk saya jawab beberapa prinsipnya pada hari ini begitu. Silakan Ustazah. Jadi yang pertama, kita sering mendapati ketika kemudian hampir semuanya Mbak Nima, ketika mengawali cerita tentang anaknya yang bermasalah itu, orang tua itu selalu mengiringnya dengan kalimat, saya bingung, saya shock, saya kaget, kok ternyata anak saya seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Itu mesti begitu. Siapa saja saya kira. Tapi yang kemudian harus kita syukuri dan itu adalah kebaikan adalah termasuk ketika kemudian mereka menghubungi saya kan berarti mereka menjadikan momentum menemukan Anandanya bermasalah itu sebagai sebuah momentum untuk muhasabah diri dan juga mau mencari solusi kan ya. Apa yang kemudian salah yang sudah dari saya lakukan, lalu apa yang harus kemudian kami lakukan. Nah, itu bersyukurnya di situ. Itu kita harus syukuri. Itu berarti sebuah awal untuk kebaikan. Lalu yang kedua, saya ingin mendahulinya dengan menyampaikan beberapa catatan munculnya anak bermasalah. Jadi munculnya anak bermasalah itu tentu bukan sebuah peristiwa yang terjadi tiba-tiba, bukan ujuk-ujuk gitu loh Mbak Nima. Ujuk-ujuk anaknya itu terus jadi aktivis zina, maksudnya itu berzina sana sini ya. Tidak ujuk-ujuk anaknya tiba-tiba menjadi seorang pecandu narkoba. Tidak juga ujuk-ujuk anak kita yang masih balita, masih anak usia SD, kemudian dia kecanduan melakukan onani atau kecanduan menonton konten-konten porno di HP-nya. Itu ada sebuah proses yang sifatnya bertahap. Pasti ada awal mulanya, lalu ada proses yang membuat terjadinya proses itu berlangsung ke tahap berikutnya hingga kemudian akhirnya menimbulkan situasi sepertinya susah untuk kembali ya, karena sudah nyandu, sudah
sudah terjerat, sudah kadung ada yang hamil, sudah kadung ada yang menghamili dan seterusnya. Ada yang kemudian sudah kena HIV karena narkobanya tadi ya, atau karena aktivitas free sexnya. Ada yang kemudian mungkin sekarat dan seterusnya ya. Jadi kita pahami itu enggak ujuk-ujuk seperti itu. Enggak ujuk-ujuk ya. Lalu yang catatan yang kedua, bahwa ketika ada fakta anak bermasalah, maka di sana ada porsi tanggung jawab orang tua dalam fakta anak bermasalah. Jadi bukan semata-mata kesalahan anak. Kenapa seperti itu? Karena dalam konsep Islam, di antara prinsip pendidikan itu adalah berbasis orang tua. Penanggung jawab dari pendidikan anaknya itu memang orang tua. Dia bisa menghadirkan dan mengenalkan anak-anak itu kepada guru-guru lain, sekolah, lingkungan lain, untuk kemudian menjadi pendidik dan tempat sekolah untuk anak-anaknya. Tapi penanggung jawab utama tetap adalah orang tua. Dia tidak boleh seperti orang yang nitipkan laundry gitu ya, ngasih baju kotor lalu kemudian dia berharap nanti setelah pulang sekolah, pulang mondok, dia bisa ambil sudah bersih. Maunya orang tua. Nah, maunya seperti itu tidak bisa, karena tetap tercatat bahwa dalam pandangan Islam penanggung jawab utama itu adalah orang tua. Sehingga ketika kemudian dia menghadirkan guru, dia juga itu sevisi yang apa yang kemudian dia mau cari, apa yang mau dia targetkan, dapatkan dari anak kepada dari gurunya tersebut. Itu orang tua yang menentukan semuanya. Dan juga bahwa bahkan Islam meletakkan peletak dasar pendidikan, sentuhan pertama, warna pertama itu adalah di tangan orang tua ya. Hadis tentang fitrah itu ya. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani wa yunassirani wa yu'ayyumajisani. Setiap bayi yang lahir itu tidaklah mereka lahir kecuali atas fitrahnya, dan kedua orang tuanya lah yang kemudian akan membuatnya dia mau melenceng dari fitrahnya hingga jadi Yahudi kah, jadi Nasrani kah, atau jadi Majusi kah. Bahkan jadi kita melihat pasti di situ memang ada tanggung jawab orang tua, begitu ya. Agak singkat aja ya Mbak, soalnya masih panjang ini. Yang ketiga terkait dengan fakta anak bermasalah, yang harus didudukkan lagi adalah bahwa penanggung jawab utama di dalam keluarga atau rumah tangga itu adalah ayah. Sehingga ini sekalian untuk menjawab pertanyaan. Ada yang bertanya begini, yang tahu kasusnya anaknya itu baru ibunya, bapaknya belum ngerti. Lalu beliau bertanya, apa saya harus memberitahu ayahnya? Loh, maka saya sampaikan penanggung jawab utama di dalam rumah tangga, pemimpin keluarga itu adalah para bapak. Dan justru di antara yang kemudian menjadi hasil penelitian kekeliruan atau kesalahan-kesalahan atau kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh anak itu ternyata berawal dari banyak sekali yang berawal dari kesalahan yang dilakukan oleh kepala keluarga ini. Jadi Islam meletakkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki, kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Jadi sebelum ibunya yang kemudian diminta pertanggungjawabannya, bukan dari ibu kok nggak bisa mendidik anaknya, maka sang bapak itu menjadi pihak yang pertama kali bertanggung jawab. Karena bahkan sebelum mereka memiliki anak, sang bapak itu sudah mendapatkan sebuah taklif atau beban hukum untuk mencarikan ibu yang solihah, ibu yang baik untuk anaknya, dan itu menjadi hak bagi anaknya. Ketika kemudian dia tidak memiliki kemampuan untuk menemukan ibu solihah sejak awal, maka dia punya kewajiban menyiapkan ibu itu tadi. Ustazah, boleh nggak bertanya, ibu solihah? Ya. Sebenarnya ibu solihah itu yang seperti apa? Kenapa ada yang bilang ibu solihah, ibu yang cerdas? Ya tidak hanya solihah, tapi ibu juga harus cerdas dan sebagainya. Terkadang kayaknya kalau mendengar seperti itu kok solihah itu bukan sudah melingkupi secara keseluruhan begitu. Jadi kalau kisahnya itu adalah kisah tentang anak durhaka yang dilaporkan oleh seorang laki-laki kepada Umar bin Khattab saat itu waktu menjadi khalifah kan. Dia mengadukan kedurhakaan anaknya. Lalu Umar memanggil sang anak, menegur perbuatannya, memberi nasihat, kamu nggak ngerti kalau yang seperti itu adalah sebuah kekeliruan, bahwa orang tuamu itu punya hak
punya hak atas dirimu, kamu punya kewajiban atas orang tuamu untuk kamu hormati, untuk kamu taati dan seterusnya begitu ya, perlakuan baikmu. Tapi kemudian sang anak ini malah menjawab, apakah ada, wahai Amirul Mukminin, bukankah ada hak anak atas orang tuanya? Lalu Umar menjawab benar. Nah, apa hak anak itu? Lalu dijawab oleh Umar dengan menceritakan apa yang beliau pahami dari tuntunan dari Rasul, bahwa memilihkan calon ibu yang baik untuknya, memberinya nama yang baik, mengajarkan Al-Quran. Nah, itu sebenarnya kalimat kisahnya ya. Memilihkan ibu yang baik. Memilihkan ibu yang baik itu adalah bahkan sudah ditetapkan Islam untuk menjadi hak anak. Itu kan sebelum bapaknya itu ketemu sama bojone gitu, sebelum ketemu sama ibunya. Ketika dia mau milih, itu berarti dia sudah punya tanggung jawab dulu. Sebelum sang ibu punya tanggung jawab, ibunya kan menjadi ibu itu ketika dia sudah melahirkan anaknya kan, menjadi ibu yang kemudian punya kewajiban untuk melakukan pendidikan, hadonah kepada anaknya. Itu kan setelah dia jadi ibu. Nah, bapak itu bahkan sebelum dia menikah pun kaum laki-laki itu punya kewajiban yang akan menjadi hak bagi anak-anaknya kelak, bahwa dia harus memilihkan ibu yang baik untuk calon ibu yang baik untuk anak-anaknya. Nah, jadi kalau kemudian ada sebuah kesalahan yang dilakukan oleh anak, wah ini anaknya anak yang suka melakukan maksiat besar, harus difahami di situ tuh bagaimanapun juga ada andil dari orang tua. Orang tua itu siapa? Yang pertama pemimpinnya itu adalah para bapak. Begitu. Nah, kalau solihah itu seperti apa? Gampangannya yang kemudian dia itu beriman kepada Allah dan kemudian dia taat kepada apa yang dituntunkan oleh Allah. Sudah itu saja. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dan untuk itu membutuhkan ilmu. Nah, kalau kemudian seorang bapak itu ingin ada ibu-ibu yang solihah yang bisa mendampingi anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, maka berarti dia harus siapkan itu tadi. Kan gitu. Dia cari ibu yang memang seperti itu kualifikasinya, atau kalau kemudian dia belum ketemu sebelumnya, dia harus mempersiapkannya, mendidiknya dalam perjalanannya. Kan kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh sang ibu, dia akan koreksi dan seterusnya. Itu hak pendidikan ibu dari istri dari suaminya kan gitu. Nah, kemudian jadi di sini Mbak Nima, saya ingin menekankan untuk yang item yang keempat itu, bahwa ketika ada sebuah fakta kemaksiatan yang dilakukan oleh anak, masalah yang itu menimpa anak atau dilakukan oleh anak, itu bagaimanapun juga tetap ada andil tanggung jawab dari orang tua, terutama para bapak. Itu ya. Jadi apapun yang saat ini terjadi dengan si anak itu taruh pun misalkan ini kan dia ini setelah Ustazah, setelah balik ini sudah mukallaf, dia melakukan zinanya itu ketika dia SMA. Dia SMA. Dan bapak ini bahkan bilang, Ustazah, saya ini sudah mengajari hal yang baik-baik. Ibunya juga berarti, Ustazah, saya ini sudah mengajarinya yang baik-baik dan sebagainya. Tapi anak saya tuh masih seperti ini. Ya. Jadi misalkan pun itu sudah balik, sudah mukallaf SMA kelas 2, umur 16 misalnya begitu. 16 tahun berarti dia mukalafnya mulai umur berapa? 16 tahunnya dia itu dibentuk oleh tahun ke-15-nya dia. Dibentuk oleh tahun ke-14-nya dia. Kualitas ke-13-nya dia. Mungkin baliknya di 13 tahun, mungkin di 12 tahun. Tahun. Betulkah pada waktu kemudian dia itu sebelum balik itu benar kita sudah sempurnakan proses pembentukan syahsiah Islamnya? Ataukah di sana ada banyak pengabaian, ada banyak celah-celah yang seharusnya akan menguatkan kepribadian Islamnya, kemudian kemudahan dia untuk melakukan ketaatan kepada Tuhannya, kemampuan sakofa Islam yang mencukupi bagi dia untuk mendapatkan solusi yang benar ketika menghadapi masalah. Betulkah? Gitu ya. Lakukan sebuah koreksi. Tapi yang jelas untuk item yang keempat itu saya hendak menekankan ada tanggung jawab. Jadi seandainya pun kemudian baliknya itu 3 tahun gitu ya, 3 tahun ya. Yang kan baliknya kan baru 3 tahun mukalafnya. Sebelum itu kan dia masih kategori anak-anak. Belum berjalan yang namanya kargo, perhitungan amal. Itu orang tua yang bertanggung jawab penuh kan. Nah, maka sebenarnya 13 tahun sebelumnya yang membentuk itu atau 12 tahun sebelumnya itu ada dalam tanggung jawab kita penuh. Jadi kalau kemudian rusaknya dia itu benar-benar semata-mata terjadi hanya 3 tahun itu, 1 tahun terakhir, 2 tahun terakhir, 1 bulan terakhir misalnya begitu. Apakah di 1 bulan yang terakhir pun itu tidak ada andil kita? Jadi kalau mau jujur
jujur. Kalau kemudian kita mau melakukan perbaikan harus mau mengakui ada tidak kesalahan yang kita lakukan. Kalau kita ada denial atau pengingkaran atau kita tidak mau mengakui, maka akan sulit kita Berarti melakukan. orang tua harus mengakui ini, Ustaz. Iya. Kalau memang kemudian mau melakukan perbaikan, maka kesalahan yang sudah dilakukan harus diakui. Begitu ya. Nah, jadi itu yang keempat ya Mbak Nima. Oke. Yang kelima, bahwa dalam fakta bermasalahnya anak itu diakui atau tidak, disadari atau tidak, seringkali karena ada pengabaian atau peremehan atau pelalaian kewajiban mendidik anak dengan Islam. Kalau masalah sekolah, sekolah saya sekolahkan terus Ustazah itu di ya TK, SD, SMP, SMA kan sekolah terus, dididik terus, itu ada guru-gurunya, iya. Tapi apakah kemudian pendidikannya itu memang menggunakan pendidikan yang berbasis Islam yang membuat mereka paham ketika mereka balik bahwa mereka sudah punya kemampuan reproduksi, bahwa yang namanya melakukan aktivitas mendekati zina itu haram. Itu nggak mungkin diajarkan di sekolah, nggak ada yang menyampaikan seperti itu. Pelajaran agama kita itu hanya membahas masalah ritual personal ya, yang dimensi keakhiratan, ibadah-ibadah ritual dan personal. Anak-anak itu tidak kemudian diajarkan di situ bagaimana bergaul dalam Islam, bagaimana kemudian seharusnya mereka itu menjadi para generasi muda pengemban dan pejuang Islam. Tidak ada konsep-konsep seperti itu. Okay. Bahkan konsep birrul walidain itu seperti apa mungkin juga anak-anak kita sudah kuliah nggak ngerti. Yang dimaksud dan berbakti pada orang tua itu seperti apa? Benarkah semata-mata lulus kuliah nilai IPK terbaik tapi dengan cara curang misalkan, dengan cara dia membayari orang untuk ngerjakan skripsinya, dan untuk ngerjakan begitu ya. Itu. Ya Allah. Bahkan dia ketika lulus misalnya wisuda itu orang tua cukup merasa bangga dan senang sekalipun sekalipun sebenarnya dalam perjalanan dia kuliah itu dia sudah berzina dengan berapa banyak orang tuh tidak bertanya itu. Dan ini kenapa selalu saya angkat karena memang faktanya begitu. Di berbagai perguruan tinggi itu terjadi. Ketika kemudian saya bilang di perguruan tinggi Islam itu ada, maka yang di umum pasti lebih besar. Jadi saya pernah menemukan kasus mahasiswa kampus Islam yang dia terkena penyakit menular seksual, ya ketika kemudian kita telusuri ya karena aktivitas free sex. Ada yang kemudian masih juga baru mahasiswa yang masih semester 1 kena juga, dan itu tidak semata-mata free sex tapi juga yang orientasi seksualnya menyimpang seperti LGBT. Ada kalau kemudian ini ada di lingkungan yang dikatakan itu Islami atau religius, apalagi yang kemudian tidak mengenal rambu-rambu itu. Ya. Ustazah, hal-hal seperti itu berarti karena orang tua ini pernah melakukan pembiaran. Ada pemberian, ada pemberian yang kemudian dia lakukan. Padahal ditetapkan kan salah satu prinsip pendidikan dalam Islam itu adalah kalau dari sisi konten itu harus berbasis akidah Islam. Kalau pelaku berbasis orang tua. Ya. Kalau konten berbasis akidah Islam itu artinya bukan semua yang diajarkan itu hanya yang digali dari Islam, tidak, tetapi yang dijadikan sebagai standar untuk menilai ini materi ini benar ataukah salah. Misalkan manusia berasal dari evolusi kera, benar ataukah salah? Itu kan informasinya bukan berasal dari Islam. Tetapi ketika menjadikannya berbasis akidah Islam itu artinya distandarisasinya dengan akidah Islam. Mau kita ajarkan kepada anak kita dari mana ke orang tua, dari mana ke manusia, dari evolusi kera, misalnya begitu ya. Maka dikatakan itu berbasis akidah Islam. Konten pelajaran yang kita berikan adalah ketika kita menjadikan penilainya apakah ini benar atau salah itu adalah akidah Islam. Dalam pandangan Islam itu adalah sakofah ghairu Islam, kalimat yang begitu tadi. Karena dalam pandangan Islam manusia itu diciptakan oleh Allah. Manusia pertama Adam berasal dari mana? Dikatakan di Quran Allah menciptakannya dari tanah. Kan begitu kan? Ya, jadi itu yang kemudian kita sampaikan. Lalu contoh yang lain lagi untuk konteks itu tadi, apakah kemudian kalau ada sakofah, ada ilmu-ilmu yang kemudian itu bukan bukan berasal dari akidah Islam dan itu ghairu Islam, itu kemudian boleh diajarkan. Untuk sakofah yang ghairu Islam, misalkan sistem ekonomi kapitalis, boleh diajarkan. Tapi di mana levelnya? Di pendidikan tinggi setelah mereka itu sudah
terbangun kepribadian Islamnya dengan kuat, dan dengan catatan ketika diajarkan thaqafah ghairi Islam itu adalah untuk ditunjukkan kesalahannya, untuk dikritisi dan ditunjukkan apa salahnya. Berarti itu namanya menjadikan akidah Islam sebagai basis dari kurikulumnya. Gitu. Ustazah, kalau kembali kepada awal ya, ke next ya, ketika Ananda sudah terlanjur bermasalah, maka saya masih belum ini Mbak Nima. Iya. Belum masuk. Saya masih menunjukkan catatan-catatan dulu, baru belum langkah-langkahnya juga ini. Gitu ya. Saya Gitu. keburu Ustazah ya. Ya, jadi yang berikutnya tadi berarti nomor 5 kan ya, bahwa harus dicatat bahwa memang ada pengabaian di sana, ada pelalaian untuk melakukan pendidikan dengan agama, dengan Islam kepada anak-anak kita. Padahal sudah disampaikan oleh Rasul bahwa pemberian terbaik untuk anak-anak itu adalah pendidikan agama ini. Dan ketika Allah itu menghendaki kebaikan pada diri seseorang, dia akan fakihkan dalam masalah agama ini. Mau dia berasal dari nanti ketika desain besarnya dia mau jadi dokter kan, mau dia mau jadi arsitek kah, mau jadi seorang apakah, itu tetap bahwa ketika Allah menghendaki kebaikan pada dirinya, maka dia akan dijadikan faqih pada agamanya. Itu yang catatan ke-5. Lalu yang ke-6, ternyata pada banyak kasus Ananda bermasalah, itu kita dapati orang tua itu ternyata yang menjadi inspirasi, orang tua dan teladan keburukan itu. Kok bisa? Ya misalkan zina ya, misalkan zina, ternyata orang tuanya yang duluan itu menjadi pelaku zina. Dan itu anaknya tahu maksudnya? Iya, anaknya bisa tahu, bisa juga enggak. Meskipun anaknya tidak tahu, tetapi itu tetap Narkoba, misalkan ya? Narkoba juga sama. Orang tuanya, bahkan apa namanya, kadang-kadang yang memperkenalkan itu ya orang tuanya, gitu loh. Tidak jarang malah seperti itu. Itu yang catatan ke-5, bahwa orang tua itu ternyata menjadi teladan keburukan. Lalu yang ke-6, bahwa ada nafkah haram, nafkah kepada keluarga yang itu dari harta haram. Ada nafkah haram. Iya. Kenapa kok bisa dikatakan begitu? Karena setiap daging badan yang tumbuh dari dan berkembang dari sesuatu yang haram, kata Rasul di dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi nomor 614 ya, dikatakan di sana bahwa setiap daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka. Jadi kalau anak-anak kita, keluarga kita itu makan harta yang haram, nafkah yang kita berikan dengan harta yang haram, maka itu pasti akan menuntun untuk dibelanjakan atau diseret orang itu pada melakukan kemaksiatan. Hasil korupsi dikasihkan makan ke anaknya, nanti anaknya itu akan seperti dimudahkan atau dituntun untuk menghabiskan uang itu dalam bentuk keharaman atau kemaksiatan yang lain, minum khamr kah, pakai narkoba kah, zina kah, begitu. Itu kalau harta haram. Lalu yang berikutnya adalah ada sebuah kegagalan proses pendidikan yang dilakukan di semua level atau bukan semua level, tapi tidak ada sinergi. Artinya mungkin keluarganya, enggak, saya itu sudah bagus gitu ya, ternyata tidak sinkron dengan level sekolah, tidak sinkron lagi dengan pendidikan di tengah masyarakat, kebijakan yang untuk tidak melihat aurat, tapi ternyata di tengah masyarakat yang namanya konten-konten porno itu masih memungkinkan diproduksi dan dipromosikan secara bebas. Nah itu kan namanya nggak kesinergisan. Lalu yang berikutnya, ini yang terakhir, catatan tentang kok bisa terjadi begitu, adalah lingkungan yang tidak kondusif untuk ketaatan, tapi justru malah kondusif untuk maksiat. Bisa diulang Mas Aga? Yang ke-8 ya, bahwa lingkungan yang ada di sekitar anak, tempat dia tumbuh dan berkembang, itu tidak kondusif untuk dia melakukan ketaatan, justru kondusif untuk dia melakukan kemaksiatan. Nah misalkan ya, dia ada pada sebuah lingkungan yang justru akan membuli dia, teman-temannya itu akan membuli dia kalau dia itu tidak punya catatan punya pacar, atau kemudian pernah tawuran, atau pernah nyoba narkoba, itu nggak keren gitu ya. Nah itu sebenarnya ujung dari pola-pola fikir atau pemahaman yang seperti ini, gaya hidup hedonis seperti ini, itu di mana? Itu adalah sekulerisme, kapitalisme, liberalisme, hedonisme. Jadi hidup dengan membuang aturan agama, lalu mengagung-agungkan materi, lalu akhirnya mengagung-agungkan kebebasan individu, dan jadilah
hidup itu hanya untuk cari senang-senang. Nah itu yang kemudian hidup hedonis, hedonis itu. lebih Itu mementingkan kehidupan dunia. Jadi itu catatannya. Lalu apa yang harus dilakukan kalau memang sudah tahu Apa begitu? yang harus dilakukan? Yang pertama tentu taubatan nasuha. Taubatan nasuha ini ya orang tuanya, ya anaknya. Ya, jadi orang tuanya pertama yang menjadi orang yang harus mengakui, Orang tuanya harus taubat mengakui pertama ya. kesalahannya. Ya, jadi taubat nasuha itu ada beberapa komponennya yang harus terpenuhi di sana, Mbak Nima. Yang pertama bahwa kita harus mengakui kita telah berbuat salah, kita menyesal melakukan kesalahan itu. Lalu yang kedua berhenti seketika. Kalau melakukan maksiat itu bisa berhenti seketika, tidak butuh modal, hanya butuh kemauan. Kalau mau minum khamr maksiat ya. Butuh modal, beli homernya. Mau zina dengan PSK, beli PSK-nya. Tapi kalau berhenti dari maksiatnya tidak butuh modal. Butuhnya itu kemauan, niat ya. Jadi yang rukun taubat nasuha yang pertama tadi mengakui kesalahan dan menyesali kesalahan tersebut. Lalu yang kedua berhenti seketika dari maksiat itu. Lalu yang ketiga dia tidak akan mengulangi lagi di masa datang. Dan yang keempat kalau berkaitan dengan hak Adam maka dia harus kembalikan hak Adam yang dilanggar. Nah, taubat nasuha ini si orang tua dan anak. Jadi anak itu kemudian juga kalau dia nggak paham bahwa itu kesalahan, berarti harus ada upaya untuk memberi dia nasihat yang mencerahkan, mengingatkan dia tentang kehidupan ini, posisi dia di dunia ini dan akhirat nanti ya. Jangan sampai kemudian anak kita ternyata nganut apa kata artis idolanya yang mengatakan gue itu nggak pengen amat masuk surga juga, lagian gue itu nggak keberatan kok kalau mau neraka gitu kan, ada yang gitu ya. Nanti kalau saya di neraka nanti malah senang bisa ketemu Michael Jackson, nanti kita bisa bikin konser di sana, bisa pesta-pesta. Nah jangan sampai ternyata anak itu memiliki mafhum begitu. Nggak mungkin dia bertobat kalau dia seperti itu. Jadi dia sudah bangga begitu, al-mujahir. Keyakinan yang salah. Kalau dalam bahasa fikihnya itu al-mujahir. Apa itu Orang al-mujahirin itu orang yang terang-terangan melakukan maksiat, bukan muhajir ya, mujahir. Orang yang terang-terangan melakukan maksiat, yaitu orang yang ketika malam dia itu melakukan maksiat, lalu Allah tutupi aib itu. Tapi di pagi hari dia ungkap, dia bilang ke orang-orang, kemarin saya dengan langsung sekali main langsung dengan 3 cewek. Saya kemarin sekian botol nggak mabuk. Itu padahal Allah sudah tutupi aibnya. Dia sampaikan itu. Iya. Dia bikin vlog. Ya bukan di situ. Ya itu ya. Jadi itu ajari anak jangan sampai kemudian dia tidak mau taubat nasuha. Itu harus taubat nasuha. Itu yang pertama yang harus dilakukan. Lalu yang kedua, kita orang tua mengakui kesalahan pada anak, minta maaf, orang tua harus minta maaf anak. Sebutkan kesalahannya, bagaimanapun apa yang terjadi padamu, kesalahan yang kamu lakukan begini ini, itu ada andil bapak dan ibu di sana. Jadi orang tua harus menyampaikan kalau ini adalah andil dari orang tua. Iya, ada andil di sana, ada tanggung jawab bapak di sana. Kenapa kok kemudian bapak itu biarkan, izinkan kamu itu dijemput temanmu dan merasa aman, padahal kan secara hukum ternyata itu bapak baru tahu tidak boleh sebenarnya membiarkan kamu itu kemudian jalan-jalan dengan teman cowokmu. Itu harus disampaikan. Iya, itu untuk kemudian jadi tahu ada kesalahan kan berarti yang kemudian dilakukan, ada kelemahan yang kemudian memang kelemahan mafhum yang itu tidak yang membuat bapak tidak bisa bersikap dengan tepat kan begitu kan ya. Jadi bapak baru tahu kalau sebenarnya begitu itu salah, mengizinkan kamu itu jalan-jalan berdua dengan teman laki-lakimu, cowokmu itu. Ternyata kan mampir begitu. Mampir ke apartemen, Mbak Nikma. Mampir ke apartemen. Jadi pamit sih, pergi itu pamit. Nah, pamit bahkan di tengah bermain-mainnya dengan temannya itu sang anak juga mengirim foto-foto ketika beracara di luar. Yang difoto ya ketika dia makan. Jadi orang tua ketika mengkonsulkan dia juga begitu. Ya saya percaya Ustazah waktu keluar tuh ya kemudian ini dikirimkan begitu fotonya lagi makan-makan, dia cuma jalan-jalan sama makan-makan. Padahal ketika kemudian satu saat itu nggak sengaja orang tuanya membuka tas anaknya, dia menemukan karcis parkir apartemen itu jumlahnya banyak. Begitu jam-jaman begitu Mbak Nima. Jadi itu yang kedua, mengakui kesalahan pada anak, meminta maaf, lalu membangun komitmen untuk memperbaiki keadaan. Lalu yang ketiga, itu susun rencana penyelesaian bersama.
susun rencana penyelesaian bersama. Kalau misalkan anak itu kena kecanduan konten porno, lalu berarti bagaimana? Ini kita harus bagaimana? Fahami di sini ini keluarga itu adalah satu tim. Keluarga ini adalah satu tim. Jangan kemudian malah berpecah, ya. Sibuk menyalahkan, ya. Yang ibu takut menceritakan ke bapak karena nanti pengalaman Ustazah, kalau saya menyampaikan dulu pernah, ternyata sudah pernah sebelumnya itu kakaknya kasus yang sama, maksudnya pernah ada perzinahan yang sama atau ada penyalahgunaan narkoba yang sama, dibilang kecolongan tapi kok berulang ya. Waktu yang pertama itu sampai bapaknya itu kemudian marah-marahin saya gitu. Jadi bagaimana? Maunya sih diselesaikan dengan diam-diam, tidak bisa. Nggak bisa Ustazah ya? Wong penanggung jawab utama itu justru sang bapak, dia yang akan ditanya betul nanti oleh Allah. Seperti iya, jadi susun rencana penyelesaian bersama. Keluarga adalah satu tim, maka yang kuat, yang kompak, semuanya sama-sama punya komitmen bersama untuk memperbaiki keadaan, berjalan di jalan ketaatan kepada Allah, memulai hal baru. Memulai kondisi baru. Jadi memulai hal baru. Iya. Ini disusun bersama. Tidak hanya orang tua tapi dan membangun komitmen bersama. Komitmen bersama. Yang keempat, bersabar dan istiqomah menapaki jalan penyelesaian tersebut. Masya Allah. Jadi ya namanya sabar itu bertahan untuk tetap dalam taat. Kan ada 3 maknanya ya. Bertahan untuk tidak melakukan maksiat. Kalau kemudian itu adalah hal atau kejadian yang di luar ikhtiarnya manusia, di luar kemampuan manusia mengendalikan, maka kita yakini itu berasal dari Allah dan itu adalah ketetapan yang terbaik untuk kita. Mungkin itu menjadi sentilan untuk kita, akhirnya Allah menginginkan kita kembali ke jalannya dan seterusnya. Jadi nggak usah, bukan saling menyalahkan, itu sabar ya, dan istiqomah, jadi saling menguatkan. Ustazah, sampai di sini dulu Ustazah, tentang kita susun rencana bersama, kita bikin komitmen bersama. Ini sebenarnya sudah pintu masuk, tapi untuk menuju ke sana ini barangkali nanti perlu tips tersendiri ya. Saya ada 10 kalau langkahnya. Tadi keempat ya. Tadi keempat ya, sampai keempat. Tapi Ustazah nanti kita lanjut lagi. Iya, boleh. Bapak ya. Dulur Al-Fiktor jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali setelah yang berikut ini. Yang selalu bikin kita hanya Al-Fiktor. Selamat datang di 933 FM Al-Fiktor Surabaya. Selamat datang juga di streaming kami di Al-Fiktor FM Surabaya. Sanikma Aziz, sampai jam 8 masih ada waktu dan kajian untuk di hari Kamis keempat adalah kajian parenting bersama Dr. Faizatul Rashidah. Pagi ini topik adalah ketika Ananda terlanjur bermasalah. Sudah ada beberapa solusi yang disampaikan Ustazah Dr. Faizah. Ustazah? Ya, langkah-langkahnya ya, kita lanjutkan ya. Masih 4 dari 10 yang mau saya sampaikan. Yang kelima, dalam proses untuk penyelesaian tadi, fokus pada potensi kebaikan yang dimiliki oleh anak. Fokus pada proses atau ikhtiarnya, bukan hasilnya. Karena nanti seringkali orang tua itu kemudian merasa putus asa ketika melihat kok anak saya nggak berubah-berubah begitu. Kalau kita orientasi pada hasil, maka akan memunculkan pertanyaan dan rasa putus asa seperti itu. Orientasinya pada apa, Ustazah? Tapi kalau orientasi kita pada potensi kebaikan yang dimiliki oleh anak, bahwa anak kita itu punya telinga yang bisa mendengar, dia itu punya hati yang oleh Allah di sana itu bisa menerima, dijadikan oleh Allah bisa menerima kebaikan dan juga bisa menerima ilham keburukan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha kan. Maka saya akan tidak bosan-bosan untuk kemudian terus melakukan, memberikan nasihat, menuntun dia, mengajak dia untuk mendengarkan petunjuk dari Allah, menerima hidayahnya, menjemputnya, itu begitu. Fokus pada kebaikan. Kami potensi ini kebaikan. Terjebak pada hasil. Betul. Kalau terjebak pada hasil, kita akhirnya putus asa. Tapi kalau fokus kepada potensi kebaikan yang dimiliki oleh anak, akhirnya kita akan berpikir untuk memperbaiki ikhtiar. Gitu Mbak Nima. Itu yang kelima. Lalu yang keenam, gunakan metode meluruskan kesalahan anak dalam Islam sesuai situasi, kondisi dan tahapannya. Misalkan seperti apa ini? Kalau misalkan anak ini sudah pada level sudah di atas sudah balik ya, sudah mukallaf gitu ya. Kalau dengan nasihat kebaikan dia ternyata tidak mempan, dengan pemberian teladan juga kok masih belum berubah ya.
boleh kemudian kita mengambil metode yang lain, misalkan memutus interaksi gitu ya, memutus supply yang menjadi modal dia melakukan maksiat. Jadi misalkan dia itu bisa mengakses konten-konten porno di HP-nya, itu karena HP-nya itu kita yang membelikan, kita yang memberi, pakai kualitas yang terbaik gitu ya. Kuota kita yang memberi dia untuk belanja kuota, memfasilitasi. Maka kalau kemudian di antara cara yang kemudian bisa kita ambil untuk meluruskan, ya pakai semua metode yang kira-kira bisa membuat dia terbantu untuk jerah, untuk tidak bisa melakukannya, kan gitu kan? Ya apa? Misalkan bahkan kemudian kita putus sementara waktu, HP tidak usah. Enggak hanya HP, bahkan bisa jadi kan ya HP sak kuotanya, mungkin bahkan sementara waktu ini enggak dibiayai misalkan enggak difasilitasi untuk bensinnya begitu. Atau kuliahnya, misalnya seperti itu bisa jadi. Orang tua akan bilang, Ustazah kasihan, teman-temannya pada pakai. Bahkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang berhasil menjadi khalifah yang berhasil memakmurkan rakyatnya dalam jangka waktu kurang dari 2 tahun. Ketika kemudian mau meninggal lalu diberi nasihat oleh kayak pegawainya begitu ya. Kamu beri wasiatkanlah. Saya kira rakyat gak akan kemudian keberatan kalau misalkan anak-anakmu itu kemudian kamu bagi dari harta negara itu seberapa begitu, atau kamu titipkan ke siapa, wasiat untuk mereka, karena tidak ninggali harta kecuali warisan itu per anak laki-lakinya yang 11 orang itu setengah dinar. Umar bin Abdul Aziz itu. Nah, jawaban beliau bagaimana? Saya tidak akan memberikan kepada anak saya apa yang di luar haknya, dan saya juga tidak mendolimi mereka. Kalau kemudian mereka itu adalah orang yang solih, maka Allah akan menjadi walinya. Oh, subhanallah. Tapi kalau kemudian mereka itu ternyata bukan orang yang solih dan kemudian melakukan kemaksiatan, saya tidak ingin membantu mereka dalam kemaksiatan kepada Allah. Ini dengan memberi fasilitas. Artinya sang khalifah ini memahami betul bahwa pemberian terbaik itu sebenarnya adalah kesolehan dia dan persiapan dia untuk mensolehkan anaknya. Karena kalau dia itu berhasil mendidik anaknya dengan soleh, Allah lah yang akan menjadi wali orang-orang soleh. Yang kedua, yang mau saya angkat, kenapa kisah ini saya angkat, itu kalimat saya tidak ingin membantu anak-anak saya dalam kemaksiatannya dengan cara ninggali ini tadi. Kalau soleh kan sudah cukup. Kalau dia soleh sudah Allah yang akan menjamin. Kalau kan gitu. Sudah cukup. Sudah ada Allah yang jadi walinya. Kalau dia tidak soleh, ya gak usah tak tambahi dengan tak fasilitasi gitu kan. Dia malah nulis. Luar biasa. Allah akan menjadi wali bagi orang-orang yang soleh. Ini yang selalu saya catat yang disampaikan Ustazah beberapa tahun yang lalu. Jadi kita gak akhirnya kan orang tua itu terus lapo tak kasih belanja macam-macam, ternyata kalau kemudian itu hanya untuk dijadikan maksiat oleh dia. Saya gelontori berapapun juta, ternyata itu dia belikan narkoba. Saya beli beri dia mobil, saya bensini dia, ternyata itu digunakan untuk ke tempat-tempat maksiat dia. Begitu. Nah, orang tua punya hak untuk kemudian untuk meluruskan kesalahannya itu, selain memberi nasihat, selain memberi teladan, selain kemudian memberikan ancaman, bahkan menggunakan hukuman-hukuman yang sifatnya seperti itu tadi ya, tidak ngajak bicara, memutus sementara waktu beberapa nikmat-nikmat yang kemarin sudah kita supply ke dia. Itu ya boleh gitu, dan lakukan itu, jangan ragu-ragu. Itu yang ke-6 ya. Yang ke-7, libatkan ahli atau pakar atau orang yang berpengaruh dalam penyelesaian ini. Misalkan kalau kecanduan narkoba, tentu di situ akan ada proses rehabilitasi, Mbak Nima. Nggak bisa sendirian ditangani orang tuanya. Kalau kemudian itu juga anak sudah kecanduan gadget juga begitu. Nanti akan dituntun oleh ahli atau pakar tersebut, programnya itu seperti apa. Nah, yang ke-8, jalani program penyelesaian yang sudah direkomendasikan sesuai masalah dan sikon yang dihadapi. Contohnya misalkan, kalau ini anak usia dini, masih usia sekolah SD gitu ya, kemudian dia kecanduan gadget, kecanduan konten porno di HP-nya, anak SD atau lebih kecil dari itu. Pasti nanti itu di antara yang disarankan, kalau misalkan kedua orang tuanya itu bekerja,
sampai seharian sebelumnya, pasti nanti di antara yang disarankan itu harus ada salah satu yang mendampingi. Oh iya. Kalau pengen selesai, misalnya seperti itu. Nah itu ikuti gitu, ikuti. Diikuti, ya. Jangan terus kemudian nggak bisa. Ya sudah, kamu berarti nggak menginginkan perubahan pada anakmu gitu loh. Yang berikutnya ke-9, sandarkan semua ikhtiar yang kita lakukan, penyikapan kita pada persoalan ini kepada Allah. Artinya setiap kita melakukan ikhtiar, di situ ada iringi doa, yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita, yakin bahwa semua yang ditakdirkan itu adalah kebaikan. Kalau kita itu berdoa supaya anak kita jadi sembuh misalnya, sakit kemudian sembuh, kita mintanya seperti itu. Ketika dikabulkan, berarti apa yang kita inginkan diridhoi oleh Allah. Tapi seandainya pun tidak dikabulkan oleh Allah gitu ya, sebenarnya itu juga kebaikan. Kenapa? Karena berarti Allah memilihkan keputusan atau skenario lain yang itu menurut dia lebih baik. Jadi antara keinginan kita diridhoi oleh Allah, ataukah kemudian Allah memilihkan sendiri skenarionya dia untuk diterapkan atas diri kita, dua-duanya kebaikan. Dua-duanya kebaikan. Ya. Ustazah, saya ingin menerima satu penelpon, tapi gitu ya? masih ada satu terakhir itu adalah perbanyak melakukan amal kebaikan Mbak Nima, karena kebaikan itu amal-amal sholih, amal nafilah ya, sedekah, perbanyak amalan-amalan salat sunnah ya, puasa dan seterusnya. Karena itu nanti akan menghapus keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Itu yang dituntut oleh Islam ya. Ya, saya kira itu. Banyak ini yang harus dilakukan dulu ya, Victor, step by step ya, step by step. Betul. Oke, yang penting kita sekarang sudah tahu ilmunya, sudah ada pencerahan di sini. Nanti akan kita ulang kembali terus bersama Dr. Faizatul Rasyidah di 93. Saya bergabung dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dengan Bapak siapa? Deva, belum nikah. Oh, Mas Diva. Apa yang ingin ditanyakan, Mas Diva? Ya, tadi soal akidah. Gini, Ustazah, saya mau mengompar bagaimana kita sebagai mayoritas muslim terbesar, tetapi tontonannya Koreaan. Baik. Terus di booming itu. Korea itu saya lihat kurang bagus, memang romantis. Tetapi ada sisi film. Berarti sering melihat juga ya? Kenapa? Sering melihat juga, sering menyaksikan drakor dan sebagainya gitu ya? Kenapa? Sering melihat, sering menyaksikan berarti ya? Oh, saya sekali ngelihat dan saya nggak suka. Oh gitu. Saya Oke. bukannya Betul. saya ini menyinyirin malah. Saya baik. senang tontonan Korea itu. Oke. Saya sampai pikir, loh, kamu ini pakai hijab, kamu ini tertutup syar'i, kok goyang-goyang kok ya? Ikut ngejar ke sana kemari konsernya BTS. Baik ya. Mas Deva, terima kasih ya. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu ibu-ibu muda. Nggak hanya ibu muda, ya ibu tua juga ada. Oh gitu ya. Atau ya apa namanya, yang anak-anak muda-muda pastilah, yang muda-muda itu banyak drakor, drama-drama Korea. Kalau sekarang bukan drama corona loh ya, drakor. Ya, jadi sebenarnya itu anak-anak kita, generasi muda kita itu bisa bersikap dengan tepat itu ya kalau dia punya modal untuk menyikapinya dengan tepat ya. Jadi kayak misalkan dia sampai jatuh kepada penyalahgunaan gadget misalkan ya, itu kan nggak bisa kita nyalakan. Kok ada sih tontonan, kok ada di dalam gadget itu berbagai macam situs atau tontonan begini-begini, kan bukan gadgetnya yang memaksa untuk dilihat. Kalaupun ada orang yang memproduksi tontonan-tontonan film-film Korea, drama-drama Korea, ada artis yang setiap hari berlatih dan memproduksi musik-musik dan kemudian membuat arus dandanan ala opa-opa yang seperti itu begitu ya. Itu tidak bisa memaksa kita untuk kemudian mengikutinya, menggilainya, terus menghabiskan banyak uang untuk mengikuti tren-trennya kan kita nggak dipaksa kan itu kan. Nah, yang membuat kita itu kemudian akhirnya saya mau menonton itu kah atau tidak mengikutinya kah? Itu sebenarnya apa yang menjadi pemahaman yang kita punya. Pemahaman yang kita punya itulah makanya kuncinya untuk bisa bersikap dengan tepat. Karena amal manusia itu ditentukan oleh pemahaman yang dipunyai. Lah kalau sekarang ini kok fenomenanya kok banyak itu berhijab-hijab syar'i. Tapi kok kemudian dia ikut-ikutan, aduh kayak tergila-gila kepada opa-opa Korea itu ya. Opa-opa itu bukan kakek-kakek Korea loh Mbak Nima. Opa itu sebutan untuk para artis-artis Korea itu. Kita tahu karena kita pelaku dakwah di kalangan mana saja gitu ya. Mau milenial mau mana. Nah, termasuk kalau saya mau merekomendasikan yang ini sangat menggilai Korea misalkan ya. Menggilai semua yang berbau-bau Korea. Ikuti akun atau postingan-postingan dari Fuad Naim. Itu beliau ini adalah seorang influencer dan pengemban dakwah yang fokus untuk
memulai entry point dakwahnya itu adalah semua hal yang berbau Korea. Oh gitu. Nah, jadi misalnya anak-anak itu suka apa yang nonton tampilan-tampilan musiknya Korea atau kemudian lirik lagu ini, itu dia kemudian bisa ajak untuk sebenarnya seperti ini begitu. Iya, Nah, iya. kalau saya nggak terlalu bisa gitu ya. Itu namanya Fuad Naim ya. Fuad Naim. Ya, silakan di follow saja lah. Ya, Ada di-follow ya. YouTube atau IG-nya ya. Nah, jadi kalau saya menyampaikan kuncinya ada pada pemahaman yang mereka punya. Maka di situ seharusnya. Kalau kemudian tadi dikatakan loh kok pakai hijab syar'i seperti itu ya, bisa jadi mafhumnya pada bajunya tadi baru sebatas itu, atau pakai bajunya pun bahkan sebenarnya hanya tren saja. Karena faktanya ada yang berangkat dari rumah, yang tadi itu ya, berangkat dari rumah itu pakai kerudung Mbak Nima. Yang pelaku zina tadi keluar rumah dia berganti dandanan ala Korea. Oh, berganti. Ganti Korea. Ya Allah, Ustazah, begitu. Mudah-mudahan ini adalah perjalanan yang kemudian menjadi titik yang kemudian sampai pada hidayah Allah turun di Amin, situ ya. amin semuanya. Mudah-mudahan seperti itu. Saya secara khusus mendoakan supaya yang orang tua yang pernah menyampaikan atau berkonsultasi kepada saya tentang persoalan-persoalan Anda, semoga Allah mampukan, mudahkan, bantu untuk bisa selesai ya. Selesai dalam kebaikan, artinya anak-anak yang melakukan maksiat tadi, orang tua yang juga melakukan maksiat tadi kemudian kembali ke jalan yang benar, melakukan taubatan nasuha dan dimudahkan dalam prosesnya. Amin. Semoga seperti itu. Amin, amin. Saya mohon maaf kalau ada hal kurang berkenan. Afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.